Oke, ya selamat datang dalam cerita kamu, gitu ya. Kasihilah musuhmu. Nah, ya. Kita ketemu lagi di hari Selasa ini, gitu ya, bersama-sama. Buat teman-teman semua, sahabat-sahabat kamu yang sudah hadir, welcome kembali dalam project, dalam acara cerita kamu, dalam episode yang ke-8 pada hari ini ya. Kita sudah 8 kali bersama-sama mengudara dan berharap teman-teman semua rekan-rekan dimanapun teman-teman berada dalam kondisi yang baik, tetap terus jaga prokes, kesehatan, dan tetap terus punya pengharapan yang besar bahwa di hari Selasa ini seperti kata teman saya, Ko Andreas Tan gitu ya, selalu ada asa gitu ya, ada harapan-harapan yang baru yang kita bisa raih. Dan pada malam hari ini kita masih dalam proses belajar tentang building mental construction gitu ya. Saya review sedikit, ingat kita ada 4 hari kita belajar bersama-sama. Minggu lalu kita sudah membahas tentang identitas atau identity. Lalu hari ini kita akan bersama-sama mulai belajar, membahas, berdiskusi bersama-sama tentang mindset atau pola pikir gitu ya. Dan seperti biasanya malam hari ini saya tidak akan sendirian gitu ya. Saya akan bersama-sama dengan para duta kamu yang sudah hadir pada malam hari ini. Mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa yang mau memberikan waktunya untuk bisa berbagi bersama-sama dengan kita di sini. So, dengan tanpa lama-lama lagi, yang pertama saya akan undang yaitu adalah Pastor Herbert Saragi. Halo bro, apa kabar? Siap, halo Om Abeng, kabar baik. Siap, thank you ya bro, udah mau join sama-sama di kita pada hari ini ya. Siap. Apa nih, kesibukannya apa nih dengan ini sekarang nih? Hari ini sih kesibukannya terbanyak untuk persiapan di pelayanan aja ya, pelayanan pastoral aja di pengembalaan di gereja, dan juga ya kesibukan di komunitas juga lah, mempersiapkan komunitas juga. Ya kalau di komunitas kita sebut namanya home, rumah. Ya. Oh siap, oke. Ya. Oke, siap. Oke. Dan ini thank you buat kesempatan ini, saya merasa jadi sebuah kehormatan juga ya menjadi duta kamu, bisa sharing sesuatu di duta kamu ini. Terima kasih. Selasa selalu ada asa. Oke, yang berikutnya ini, nah kalau yang ini bukan cuma pastoral doang, dari pastoral, pastoril, pasterol gitu ya, semua dari semua urusan gereja, urusan penjemputan, atur pembicara, atur tim musik, atur semua, atur kota juga bahkan gitu ya. Ini yang pegang kota Makassar nih, jadi dia urus semuanya. Makanya karena semua kesibukan yang dia urus, akhirnya badannya susah untuk besar gitu ya. Pastor Charles Hukum. Bapak Charles, bagaimana kabar Bapak Charles? Siap. Gimana? Tuhan, keren dong introku. Intronya asik dong intronya. Keren dong intronya. Saya hampir tertiba pengen minggat sebentar gitu. Gitu. Berarti ini dari kalau soal gereja dari A sampai Z ini hambanya ini yang luar biasa ya. Kita tanya Pastor Charles lah ya kalau A sampai Z tentang gereja ya. Ini ibaratnya ya. Kalau dulu RCTI punya MacGyver, nah ini Rock Makassar punya Charles Hukum. Nah, itu tuh. Sampingannya begitu tuh. Nah, apa saja gitu ya. Oke. Welcome. Thank you Charles sudah mau join pada malam hari ini. Thank you Kak. Thank you semua. Nah, yang ini kita mesti serius. Gak boleh bercanda-bercanda. Dia terlatih dengan ahli-ahli kemampuan strategiknya dia untuk memantau, melihat, meneropong dan semuanya gitu ya. Coach Yordan Panggabean. Nah, ya, dan semuanya malam. Malam siap. Ini hari ini temanya hitam-hitam ya hari ini ya. Temanya hitam-hitam. Semua ya. Oke. So, sip. Oke. Seperti tadi yang saya sudah bahas di awal, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang pola pikir gitu ya. Bagaimana pola pikir menjadi bagian yang penting untuk kita bisa membangun bahasanya itu ya building mental construction gitu ya. Membangun kembali konstruksi mentalitas kita yang tetap berarah kepada kerajaan sorga ya dalam setiap kehidupan kita. Nah, cara tentang pola pikir sendiri gitu ya. Ketika Bro Herbert nih mendengar kata pola pikir gitu ya, apa sih yang di pikiran
mendengar kata pola pikir, apa sih yang dipikiran, nah gitu ya, apa sih yang dipikiran Bro Herbert ketika mendengar kata tersebut, gitu ya. Coba boleh nggak sih share sebentar di awal ini buat kita semua? Tadi bukannya tadi kita udah sepakat tadi coach silakan dulu. Kebetulan boleh di tangan saya, gitu ya. Bisa teropong dengan cara yang jelas dulu nih sebenarnya gitu kan. Strategik ya, kita bisa memutuskan apa nih yang akan kita sampaikan. Oke, thank you Om Abeng. Saya pikir bicara tentang pola pikir yang muncul pasti adalah kayak ini seperti kacamata ya. Ini akan seperti kacamata untuk melihat diri kita dan melihat dunia gitu ya. Melihat semuanya. Kita sadar nggak sadar sebenarnya semua tindakan kita, sikap kita, reaksi kita, respon kita itu dimulai dari pola pikir kita, dari pikiran kita. Tidak ada yang terjadi tanpa dimulai di pikiran. Jadi kalau saya mendengar kata pola pikir, yang muncul itu adalah itu kayak kacamata untuk melihat segala sesuatu. Karena kalau di pola pikir kita sudah negatif tentang sesuatu, mau dia sebaik apapun buat kita pasti akan negatif. Tapi kalau kita udah melihat sesuatu baik, sekalipun mungkin itu terjadi hal yang negatif, kita tetap bisa melihat ini kayaknya baik juga gitu kan. Jadi itu sih Om Abeng. Oke, asik ya. Kacamata untuk melihat dunia ini ya, gitu ya. Yeah. Nah, selain sebagai kacamata, orang juga sering berkata bahwa pola pikir itu adalah medan peperangan yang sesungguhnya dalam kehidupan. Bagaimana menurut Bapak Charles tentang pandangan tersebut? Gimana, Bro? Ini sebagai pertempuran nih di gereja dari A sampai Z ini banyak pertempurannya pasti. Ya kalau mau dibilang medan pertempuran, pasukannya nggak terlalu banyak, tapi cukup mengeksekusi dengan cepat kalau di atas sih. Ya salah satunya kalau misalnya, kalau tadi kata Kak Herbert kan, apa tadi, saya tiba-tiba jadi ngeblank. Cuman kalau saya ngeliat pertempuran ini, maksudnya bagaimana kita mendekati sesuatu, entah itu situasi, entah itu masalah atau apapun itu, lebih ke cara kita untuk berinteraksi untuk masuk ke dalam sesuatu hal yang baru. Nah tadi sih, ya mau dibilang pertempuran ya bisa juga. Emang kadang-kadang misalnya saya belum kenal, belum ini sama Kak Abeng, terus kata orang, kalau sama Abeng parah, ntar lu gini. Tapi kan udah ada stigma duluan yang terbangun di pikiran kita. Nah itu yang sering kali menghambat kita. Medan pertempuran iya, tapi keputusannya untuk kita melangkah kan kembali di kita lagi. Siap, kira-kira begitu dulu. Oke. Nah, Dan melihat jawaban dari Herbert dan Charles, gimana sih menurut lo melihat bagaimana sih mereka berdua membangun cara mereka berpikir seperti apa sih sehingga jawaban-jawaban yang keluar dari mereka seperti itu? Ya ini gembala banget lah ya, orang gereja betul ya sih. Setuju banget ya dengan apa yang disampaikan oleh pastor-pastor berdua gini ya, bahwa Bro Herbert mengatakan bahwa itu teropong, kemudian Bro Charles mengatakan bahwa itu bagaimana kita bisa eksternal ya, bersikap kepada keluar ya nggak sih gitu lah. Jadi itu benar banget lah. Bahasanya cukup ini ya, cukup aman kali ya, Bang. Kita perlu bahasa yang menyerang. Soalnya makanya saya sambil lihat penonton masih oke lah, baik lah. Jadi kayaknya siapa yang menonton mempengaruhi kualitas jawaban kayaknya gitu ya. Kayaknya ke sana nih arahnya kayaknya. Tapi anyway, yang pola pikir itu adalah cara pandang, teropong, dan yang menentukan sikap kita, betul banget. Nah, karena itu kenapa dia bisa menjadi teropong? Karena dia itu satu paket kan. Jadi pola pikir itu sebenarnya bagian dari satu set dengan, makanya dibilang mindset. Ya sih, kalau bahasa Inggrisnya kan dikatakan mindset. Karena dia memang satu set, satu paket dengan belief dan values. Apa yang saya percaya dan apa yang saya yakini. Itu akan menentukan cara pandang saya gitu. Jadi apa yang penting bagi saya mungkin bagi kita di bulan 12 tuh penting ya, pohon cemara kah, Sinterklas kah, gitu nggak sih? Baca khotbah yang banyak lah gitu ya. Iya gitu ya. Tapi mungkin begitu masuk bulan 3, bulan itu nggak terlalu tinggi nilai dari pohon cemara ya nggak sih? Pohon cemara nggak akan dicari mah bulan sekarang belum, tapi ya bulan depan sih udah lah ya, karena itu hasil keputusan dari rapat pengurus gereja untuk membeli pohon cemara. Nah, tapi sebenarnya adalah bahwa karena itu jadi cara pandang kan, bahwa ada yang merayakan Natal dengan heboh dan luar biasa, itu dari cara pandang, meyakini bahwa
Natal harus megah, Natal harus mewah dan sebagainya. Tapi ada yang bilang bahwa enggak lah, Natal itu tentang berbagi, Natal tentang bersama dengan orang-orang yang terbuang. Nah, belief itu akan menentukan bagaimana memandang Natal, ya kan sih? Jadi pola pikir itu sebenarnya satu paket dari keyakinan dan apa yang penting bagi kita. Apa yang penting bagi kita mungkin nggak penting bagi kelompok lain. Apa yang penting bagi kelompok lain mungkin nggak penting bagi kelompok yang lain. Nah, karena itu menentukan pola pikir gitu sih untuk kantor. Nah, berarti kalau gitu prosesnya gimana sih? Gimana sih cara orang membangun proses berpikir itu, Dan? Menurut lo, Dan? Ya yang pertama adalah bahwa kita kan waktu kita lahir, wah di sini ada pendeta 2, gue nggak keluarin ayat deh. Kita ini, ya pokoknya ya Dikeluarin dong ayat Alkitab aja daripada ayat hukum, kita lagi nggak ngerti sih. Kalau ayat Alkitab pasti bisa kita ikutin, Pak. ya dari kecil kan kita nggak punya referensi, kita nggak tahu apa itu benar, apa itu salah, kita nggak tahu apa itu bahaya, kita nggak tahu apa-apa. Nah, mulailah kita dikasih referensi oleh peristiwa, oleh orang tua, oleh kejadian, oleh masyarakat, mulailah oleh sekolah minggu, oleh bapak-bapak pendeta kayak Pak Herbert dan Pak Charles, itu mulai membangun nih referensi-referensi. Akhirnya kita mulai meyakini, dari situlah kita akhirnya mulai mereferensikan setiap kejadian terhadap referensi itu. Referensi itu kan berarti acuan ya, bagaimana saya memandang sesuatu, benar salahnya sesuatu, bernilai tidaknya sesuatu, penting tidaknya sesuatu, tergantung referensi saya apa. Kan gitu kan. Nah, karena itu ketika saya dibilang di keluarga, misalkan dari kecil saya dibilang anak yang bodoh, nggak ada apa-apanya gitu ya. Ketika orang di luar sana juga mengatakan saya bodoh, bagi saya nggak sulit untuk menerima kenyataan bahwa saya bodoh, karena referensi saya adalah apa yang pernah saya dengar ketika saya kecil. Gitu sih. Jadi awalnya sorry, gue cut sedikit. Berarti bicara referensi itu apakah cuma yang kita dengar doang, ataukah ada yang lain kah? Misalnya apa kita lihat kah? Itu kita rasakan, itu gimana sih maksudnya? Gimana orang bisa, dari mana orang bisa menemukan referensi itu maksudnya? Prosesnya gimana? Gue terpancing malah untuk menjawab dari hal rohani, cuma nggak jadi deh. Nah, jadi sebenarnya kan kita tuh punya 5 panca indera ya nggak sih? Panca indera itulah sebenarnya ciptaan Tuhan untuk membuat kita bisa menerima, mengabsorb realita di luar diri kita. Kita kan nggak punya kemampuan memahami realita kalau nggak punya gerbangnya, nggak punya pintunya. Karena itu Tuhan memberikan 5 panca indera yang kalau kita SD cuma dianggap sebagai panca indera. Padahal enggak, itu benar-benar the way kita bisa memahami realita hidup ini. Dari situ kan kita mulai melihat gitu. Kita mulai bisa tahu itu panas atau dingin, kita mulai tahu itu bagus atau enggak. Tapi kan sesuatu itu bagus atau enggak dilihat oleh mata, panca indera, oleh penglihatan. Namun bahwa itu bagus tidaknya itu berdasarkan referensi lagi, Bang. Balik-balik ke referensi. Karena dari kecil kita mah nggak tahu, semua kita pegang, kucing kita pegang lah, ya nggak sih, makanan nggak jelas masukin ke mulut, karena nggak ada referensi. Lalu mulai pelan-pelan disusunlah referensi. Semenjak itu tindakan kita mulai lebih hati-hati, pola pikir kita mulai punya filter, punya penyaring. Oh, yang ini namanya listrik. Oh, yang ini namanya makanan yang nggak, ini namanya batu, nggak boleh masuk mulut. Oh, yang lama-lama dari situ mulai lebih kompleks dan lebih kompleks dan lebih kompleks sampai akhirnya kita tahu yang ini, oh ini namanya persembahan gitu kali ya. Oh, namanya kunci untuk diberkati gitu. Kita mulai punya referensi yang lebih kompleks. Kan udah mau mancing nih dia nih, benar-benar deh. Oke. Udah mulai mancing, agak panas nih kalau begini. Nah, oke. Nah, makanya lanjut nih ke Herbert nih. Nah, berarti Bert, menurutmu sendiri Bert, bicara soal referensi-referensi itu ya, tadi kita kan bahaskan bahwa memang cara kita merespon nih atau akhirnya bagaimana kita membangun proses berpikir, ternyata referensi-referensi itu penting sekali, gitu ya. Nah, sebagai seorang pemimpin dalam jemaat gitu ya, bagaimana sih seorang Herbert bisa mempersiapkan diri untuk menolong jemaatnya sehingga mereka bisa memiliki referensi-referensi yang baik nih, sehingga itu bisa menolong mereka dapat memiliki cara berpikir yang benar atau proses berpikir yang benar. Nah, mulai susah kan? Gimana menurut saya, Bert? Gimana? Itu udah berat nih ya. Ya, tapi ini bagus saya pikir ya. Bicara tentang referensi, memang artinya referensi kita, kalau saya sebagai hamba Tuhan di gereja gitu ya, ya pasti ini tentu sangat penting. Apakah referensi kita kepada orang atau kepada Tuhan gitu kan? Karena ini kita membicarakan tentang membangun mental building construction ya. Nah, saya pikir kita perlu punya referensi yang benar, yaitu Yesus dan firman-Nya ya. Selalu kita akan kembali kepada hal-hal itu. Karena di pemikiran kita ini kan terlalu banyak hal, kita dalam sepersekian detik, tadi mungkin
waktu Om Yordan, Coach Yordan ngomong aja kita lagi mikir semua nih apa yang disampaikan gitu kan. Terlalu banyak hal dalam pikiran-pikiran kita bisa hal liar segala macam. Nah, kita perlu punya referensi yang benar. Saya setuju banget bahwa kalau kita salah referensi pasti kita akan salah pola pikir gitu kan. Dan saya pikir referensi yang paling tepat dalam hidup kita ini adalah Yesus dan firman-Nya. Selalu kita harus benturkan semua pola pikir kita kepada pribadi Yesus dan firman-Nya. Dan itulah yang harusnya mengoreksi pola pikir kita. Karena kadang-kadang apa yang kita anggap baik belum tentu benar juga menurut firman Tuhan, menurut Yesus gitu kan. Jadi referensi yang paling tepat saya pikir adalah pribadi Yesus. Ini karena saya sebagai bukan seorang coach, mungkin kalau kita nanti tanya kepada Om Yordan pasti akan berbeda lagi nanti. Pasti ada referensi yang lain yang mungkin menolong kita untuk melihat ini dunia nyata, jangan terlalu rohani gitu kan. Mungkin ini terlalu rohani banget ya. Ini kalau masuk surga memang harus Yesus, mungkin jadi begitu nanti ya kan. Tapi nanti kalau buat saya sih itu Om Heng. Ya, oke. Mungkin saya nambahin dikit lah ya. Setelah makanya kalau kita lihat dari kacamata, let's say tadi kan ambil konteksnya adalah dalam pengembalaan ya, mungkin ya. Kacamata mereka pasti akan membangun referensi-referensi dari message kita. Nah, that's why tadi kita bahas sedikit ya, orang nggak cuma dengar, orang bisa lihat, orang bisa rasa. Gitu, orang punya panca indera, di mana waktu orang bisa mengaktifasikan panca indera tersebut, itu yang bisa membuat informasi mudah mereka terima, mudah mereka cerna, sehingga mereka bisa memiliki konsep atau proses berpikir yang benar. Nah, ini tantangan kita sebagai pemimpin gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa message hanya bisa disampaikan lewat perkataan khotbah aja gitu ya. Padahal orang perlu merasakan, kita punya kasih yang besar tuh mereka perlu rasakan. Kita punya empati, mereka perlu rasakan ya. Kita punya hidup, mereka perlu lihat gitu ya. Mereka perlu mengecap. Nah, ini yang harusnya perlu kita bangun nih di tengah-tengah narasi tentang orang ya maksudnya berlomba-lomba. Ya maksudnya saya melihat sendiri kan gitu, orang berlomba-lomba untuk pengen ada di depan, pengen menunjukkan kemampuannya dia, tapi kita lupa bahwa pesan akan bisa disampaikan ketika setiap filter referensi orang itu bisa menerima dari segala aspek itu. Gitu ya. Di situ saya belajar bahwa orang nggak cuma terima pesan dari cuma perkataan dari mimbar, tapi dari kehidupan orang yang memperkatakannya, dari sentuhan orang yang memperkatakannya, dari perasaan orang yang memperkatakannya, itu akan membantu kita untuk bisa mengunyah setiap pesan itu menjadi sebuah pesan yang membuat kita bisa memiliki proses berpikir yang baik dan benar gitu ya. Nah, Charles sendiri, ya, apa sih tantangannya? Justru kebalikannya nih. Apa yang menjadi hal-hal yang challenging gitu ya, yang menantang, yang tantangan-tantangan yang dihadapi ketika kita pengen untuk membangun sehingga referensi yang baik atau benar, sehingga setiap orang bisa memiliki pola berpikir yang benar. Kira-kira apa sih menurut Charles nih? Kalau ini setuju saya nih, suka saya karena contohnya tepat. Yang seperti disampaikan Kak Abeng tadi, nah kadang-kadang kita khususnya hamba Tuhan kan kita suka pikir begini, pesan sampai waktu kita ngomong di depan. Waktu kita lagi seperti ini, pesan akan sampai, narasinya akan sampai. Tapi sebenarnya yang mendukung kalau seandainya kita harus berbicara di depan dan justru menjadi tantangan, bagaimana gaya hidup kita sehari-hari. Karena kan tentang ini kita membangun satu nilai, membangun satu teladan untuk mendorong itu. Tadi kata Coach Yordan, 5 panca indera, salah satunya mata. Mata ini kan dia melihat teladan. Orang akan lebih cepat memahami. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Salah satunya saya. Dulu di pemahaman yang minim-minim aja. Maksudnya minim karena nggak ada lihat teladan. Puji Tuhan hari ini saya ada di antara 3 orang yang hebat, saya bisa melihat teladan yang luar biasa. Nah, itu mendorong saya untuk punya pola pikir yang lebih baik. Ya, tantangan itu. Bagaimana kita hidup sehari-hari, bagaimana gaya kehidupan kita, bagaimana kita berespon. Siap. Oh, siap. Oke, mantap. Nah, dan gimana di sisi ini ada lagi yang mau tambahin dan masalah dari referensi terus filter ini atau ada gimana sih bicara atau prosesnya lah ya, prosesnya gimana sih? Dari referensi itu bisa menjadi sebuah tindakan, itu prosesnya gimana sih? Dan ya misalkan dari luar tuh ada masuk input kan, inputnya mengatakan bahwa engkau berharga di mataku. Masuk nih input nih, khotbahnya Pak Pendeta Charles ya, atau pendetanya Pak Herben nih, saya jemaat nih, engkau berharga di mata Tuhan, Yesaya 43, masuk deh.
Tapi referensi saya adalah apa yang dikatakan oleh teman-teman saya kecil tentang saya bodoh, saya blow on, saya nggak ada apa-apanya. Itu pasti terjadi pertarungan gitu ya, pertarungan referensi lah kalau mau dipakai bahasa kita, ya nggak sih? Nah, disitulah puji Tuhannya ada Roh Kudus kan. Jadi Roh Kudus men-switch sedemikian rupa agar referensi beralih dari yang referensinya adalah, karena gimana ya, referensi kita dari kecil tuh jauh lebih udah lama gitu ya, ibarat kalau level dia udah dalam banget, kita akan secara otomatis akan mereferensikan seluruh realita yang kita dapat di depan mata kita, referensinya pasti itu. Kalau saya dibilang guru saya anak yang cerdas, anak yang rajin, saya dikasih kepercayaan apapun di pelayanan, saya akan ambil. Kenapa? Dari kecil saya udah terbiasa dipercayakan oleh guru saya, di keluarga saya untuk mengerjakan pekerjaan. Lah, saya nggak pernah ngalamin itu misalkan dari kecil, saya nggak pernah dipercaya. Tiba-tiba saya dipaksa untuk terlibat aktif dalam sebuah pelayanan. Bukan saya nggak mau, tapi memang ada sebuah referensi yang konflik gitu ya. Dari kecil saya nggak bisa nggak ya, mampu nggak ya gitu ya. Nah disitulah puji Tuhan ada Roh Kudus, Roh penolong untuk nge-switch. Karena kalau nggak kita kan gimana ya, ngejar referensi yang udah berabad-abad lamanya. Kalau bahasa di saya ini karena Pak Pendeta udah mulai keluarkan ayat ya, yang dikatakan tuh itu yang berabad-abad tuh. Gimana coba ngeganti paradigma, bahkan tuh levelnya udah paradigma dan kultur ya, budaya yang udah berabad-abad. Itu kan berarti udah tua banget, udah lengket turun-temurun. Gimana ganti itu selain firman Tuhan dan Roh Kudus gitu. Karena itu referensi kita pertama adalah Alkitab, kedua puji Tuhannya Allah hadir sebagai manusia. Jadi bukan cuma tertulis, tapi kita bisa lihat juga ya, orang bisa lihat juga ya. Membayangkan, kita bisa mendengarkan gimana Yesus khotbah di bukit, khotbah di pinggir danau gitu ya. Apalagi yang udah pergi ke tanah suci ya, itu lebih luar biasa lagi, lebih bisa membayangkan ya sih, kemudian dan sebagainya. Jadi referensi tertulis adalah Alkitab, referensi model kita, teladan kita adalah Yesus. Nah, itu diwakili oleh para pemimpin-pemimpin rohani kan. Pemimpin rohani adalah ibaratnya itu membuat eko kali Bang ya. Membuat itu jadi bergema lagi di dalam kita. Gongnya supaya gong tentang yang tertulis, gong guru agung itu ternyatakan dalam kehidupan. Karena itu terima kasih buat bapak-bapak Pak Herbert, Pak Charles sudah mau menjadi pemimpin bagi kami umat Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Nah, oke. Dan ntar dulu dikit deh. Dua pertanyaan buat lagi sebentar sebelum kita masuk ke hal berikutnya. Nah, tapi di dalam referensi tersebut tadi lo sebut ada filter-filter. Nah, filter-filter itu ada apa aja sih yang biasanya terbangun dalam manusia sehingga itu meresponi setiap referensi yang masuk kan? Ya, yang pertama pasti adalah value ya. Value itu adalah apa yang kita anggap penting, ya nggak sih? Apa yang kita anggap penting pasti berubah. Value nggak bisa berubah. Value bisa digantikan oleh value yang lebih tinggi. Gitu. Sapi bagi saya maksudnya gimana? Gimana sorry ya. Jadi value itu nggak bisa digantikan, value cuma bisa dikasih value lebih tinggi. Iya. Misalkan kalau bagi beberapa orang mungkin sapi itu adalah makanan, tapi tidak bagi teman-teman Hindu misalkan. Ya nggak sih? Karena itu value, itu berdasarkan referensi. Kemudian value itu nggak bisa berubah kecuali dia dinaikkan kualitasnya. Misalkan mungkin di bulan kayak tadi tuh ya, di bulan 12 cemara punya value, tapi di bulan 2 cemara nggak ada value. Mungkin di bulan 2 coklat yang ada value, mawar yang ada value. Di bulan 6 coklat nggak ada value. Di bulan 6 itu yang ada value adalah baju sekolah yang baru, buku sekolah yang baru, gitu. Nah, selama value orang, jadi kita suka mengajak untuk merubah value orang, nggak bisa. Kita cuma bisa menawarkan ada value yang lebih tinggi daripada yang kamu pahami sekarang. Kalau dulu kamu meyakini diri kamu itu nggak ada apa-apanya, sekarang saya kasih tahu ya, ada value lebih tinggi bahwa ada pribadi yang mengasihi. Nggak usah dipanjangin lah, nanti jadi bahan khotbahnya Pak Charles Hukum nih, nggak usah. Jadi gitu. Nah, itu jadi value kemudian belief ya Bang ya. Dari value itu pasti bangun belief dong. Bahwa akhirnya saya percaya tentang hidup, takdir, diri, macam-macam. Ada beberapa belief kita tentang kehidupan, percaya tentang diri saya, percaya tentang dunia, percaya tentang hukum-hukum kehidupan gitu ya. Bahwa orang kalau banyak bantu pasti akan dibantu juga. Tapi ada juga orang punya belief bahwa nggak usah, lu urus diri lu aja. Kalau lu bisa urus diri lu, baru bisa urus orang lain. Kan macam-macam lah, itu belief juga. Baru memori apa yang pernah kita alami, traumatis dan sebagainya. Kemudian ada lagi time, waktu gitu ya. Makanya kadang-kadang Tuhan itu suka banget main di waktu kan. 40 tahun deh keliling-keliling lu di padang gurun. Karena untuk gantikan referensi, bayangin itu referensi mereka tuh referensi Mesir betul kan. Jadi kebayang kalau masuk Kanaan, tapi referensi Mesir, repot. Udah putar-putar aja di situ sampai bersih referensi baru masuk. Gitu kali ya. Oke. Nah, baru gini dan masih lo dan nggak apa-apa ya. Habis ini baru kita balik ke Herbert dan
Charles gitu ya. Nah, tapi juga ada situasi yang gini. Apalagi let's say ini dengan contoh lagi konteksnya dengan pemimpin gereja atau mungkin kita kakak rohani, ada rohani, mentor dengan mente. Kok kamu nggak bisa ngerti saya sih? Saya udah jelaskan semua ini, tapi kenapa kamu nggak paham? Kenapa? Dan karena mungkin mereka berpikir bahwa kita punya referensi yang sama, padahal mungkin belum tentu sama gitu lah. Gimana sih ini? Dan maksudnya sampai muncul istilah dengan ada sebuah statement yang kita sering dengar, yaitu the map is not the territory gitu ya. Nah itu gimana sih Dan penjelasannya kalau boleh dibantu jelasin? Makanya kan dikatakan tuh setiap tulisan di dalam kanal memang berfungsi untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Maksudnya itu maksudnya fungsinya itu macam-macam, mengajar iya, tapi kan pada ujungnya ada yang paling kompleks ya, mendidik. Mendidik itu berarti ada proses perubahan referensi. Dari yang dulu orang bilang bahwa lu nggak ada apa-apanya, Tuhan bilang lu adalah terang dan garam bagi dunia, itu kan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kita suka potong bahwa firman Tuhan itu manfaatnya di mengajar aja. Firman Tuhan itu untuk mengajar, tapi sebenarnya dia menyatakan kesalahan juga kan. Dia menyatakan kesalahan. Berarti di situ ada apa? Self awareness, di situ ada correction. Kemudian apalagi memperbaiki kelakuan. Berarti kan ada behavior correctness, memperbaiki kelakuan. Itu kayaknya minggu depan kali ya. Nah, gitu. Jadi itu levelnya 4 gitu loh. Aduh, mohon maaf nih Pak Herbert, Pak Charles, jadi banyak kerjaan sebagai gembala ya. Tadi soalnya udah enak, ngajar aja udah. Ya tadi aduh. Jadi buat tadi kayaknya kalau mengajarnya udah cukup ya. Ternyata ya karena firman Tuhan tetap firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu disampaikan dalam sisi pengajaran, firman Tuhan disampaikan dalam bentuk untuk didik orang sambil ganti dia punya referensi, firman Tuhan disampaikan dalam bentuk untuk menyatakan kesalahan orang sehingga dia mulai, oh iya, karena kan semua orang bergerak berdasarkan belief dan value yang dia nggak sadari kan, Bang? Iya, betul. Kita nggak pernah tahu belief apa yang di diri kita, kenapa gue hidup kayak gini ya? Ini berarti karena kehidupan gue nih nggak fair. Enggak, tapi karena belief kita aja tentang hal tersebut yang terus-menerus membawa kita kepada realita yang seperti itu terus kan. Gitu. Yeah. Jadi ya macam-macam. Jadi ada 4 dimensinya, firman Tuhannya tetap sama gitu ya, tapi delivery-nya kali ya, mendelivery firman Tuhannya bisa dalam bentuk preaching, bisa dalam bentuk untuk mentoring dan discipleship yang membantu orang changing mind pelan-pelan sampai akhirnya dia terdidik dalam kebenaran. Nah, itu berarti dia filternya udah Yesus harga mati, Alkitab seutuhnya, Injil api kemuliaan Allah. Udah, itu garis keras. Gitu. Oke. Siap. Jadi gimana Pastor Herbert? Tanggapannya gimana nih? Dari apa yang tadi Yodan baru sampaikan, coba ada tanggapan nggak? Coba pengen tahu nih. Ya setuju ya, kita sadar nggak sadar pasti referensi kita dari kecil itu tadi, apakah itu dari keluarga, apakah itu dari teman, apakah itu mungkin dari pergaulan kita, itu apalagi kita mungkin lama kita terbentuk di luar komunitas yang benar juga, itu udah bisa seperti benteng-benteng dalam pikiran kita, itu seperti kubu-kubu yang kalau bahasa Alkitab itu perlu dihancurkan gitu kan. Itu yang sulitnya adalah ada orang yang mungkin sudah dengar firman Tuhan, mungkin udah diajar dalam komunitas, dia dengar kabar baik, dia diberitahukan bahwa Tuhan mengasihi dia. Ada banyak kubu-kubu yang pola pikir yang sudah dia terima dari kecil itu sampai dia bertumbuh dewasa itu udah menguasai pola pikirnya gitu kan. Sulit untuk melihat dirinya mungkin dia berharga, sulit untuk melihat dirinya orang yang dikasihi karena itu udah jadi kayak benteng stronghold yang menguasai pola pikirnya. Dan satu-satunya ya dia harus selalu membenturkan pola pikirnya itu kepada firman Tuhan, kepada Yesus. Kalau tidak, ya tidak akan pernah terjadi perubahan dalam pola pikirnya. Saya pikir memang karena pertempuran, kalau tadi kan di awal Om Charles Hukum kan bilang bahwa pola pikir ini seperti medan tempur kan. Dan itu memang setiap waktu akan terjadi pertempuran di pola pikir kita. Apakah kita memilih yang baik, apakah kita memilih yang benar atau tidak, ya itu jadi pertempuran. Seperti malam ini mungkin apakah kita mau join apa enggak kan itu pertempuran juga gitu kan. Tapi perlu terus membangun mengisi referensi kita dengan yang benar ya. Dan pasti yang paling benar itu adalah mungkin bisa lah kalau seperti malam ini kan ya saya akan mulai mengisi referensi saya dari Coach Yordan karena saya percaya orangnya pribadinya luar biasa gitu kan. Om Abeng ya kan itu pasti, tapi lebih daripada kita membuat referensi-referensi
kepada manusia kita harusnya tetap menjadikan Yesus adalah satu-satunya referensi kita dan firman Tuhan. Karena cuma itu yang bisa mengubah pola pikir kita. Menurut Roma pasti begitu. Kita perlu mengalami pembaruan pola pikir kita melalui perenungan kita akan firman Tuhan. Itu sih Om Abe. Oke, siap. Thank you. Nah, Charles. Oke, Charles. Mungkin Beta mau tanya ini, Charles ya. Jadi Charles kan bagi banyak banget ya berhubungan dengan pelayanan di generasi ya. Anak-anak muda, semua remaja dan semua. Bagaimana sih Charles memahami, melihat bagaimana sekarang menurut Charles generasi muda ini mereka membangun pola pikirnya mereka gitu. Apa sih yang terjadi nih dalam dunia generasi ini yang kalau menurut Charles lihat sendiri? Gimana, Bro? Siap. Kalau yang akhir-akhir ini terjadi kan bisa kita bilang bahwa generasi yang sekarang ini bisa segala sesuatunya disetting dari gadgetnya mereka, bisa disetting dari dunia digital. Karena itu tadi saya bilang masih tetap deal dengan apa yang disampaikan Kak Yordan tadi bahwa tentang penglihatan. Karena apa yang dibentuk di sekelilingnya mereka, hari-harinya mereka, anak-anak sekarang kita udah dari yang paling kecil aja udah lihai buka device-nya dia mau ngapain aja. Nah, kalau jadinya kita nggak kasih teladan, nggak bawa nilai sendiri untuk mereka juga melihat, nah kita udah bisa lihat ke depan generasi ini akan jadi apa. Mereka akan bisa disetir hanya dari device aja. Jadi kata Pastor Herbert bener banget, referensi kita kan cuma satu, cuma Yesus. Nah kemudian apa lagi? Dikatakan bahwa Yesus bisa terlihat dari dalam kehidupan kita, utamanya kita orang tua, utamanya kita yang ada dengan generasi. Tadi kata Coach Yordan, orang-orang yang menggembalakan, pendeta dan lain sebagainya akan membuat gaungnya lebih bergema lewat teladan kita. Sorry nih Kak, generasi doang tapi jadinya panjang. Siap. Nggak apa-apa, siap. Makanya kan menekan holistik, dia nggak bisa generasi aja. Dari generasi, urus pembicara, urus semua, itu Charles. Pokoknya di RCTI ada driver, di Makassar ada Charles. Udah itu aja begitu ya. Jadi dari generasi ke generasi sebenarnya ya, karena itu menyangkut semua. Itu yang tadi kata Yordan berabad-abad itu. Nah ini udah berabad-abad. Nah, oke. Dan salah satu yang orang biasa lakukan untuk dapat membangun pola pikir yang baik dan sehat adalah mereka terbiasa membangun kemampuan yang namanya perenungan atau merenung. Nah, apa sih bagaimana sih proses perenungan itu? Maksudnya apa sih? Seperti apa sih? Kadang-kadang ada yang berpikir apakah kita cuma menghafalkan firman Tuhan atau mikirin aja atau gimana? Apa sih yang perlu terbangun dalam proses perenungan tersebut dan menurut lo? Ya, thank you, Bang. Yang pertama adalah firman Tuhan tuh kan membuat kita jadi gini. Injil membuat kita yang dulu orang yang dalam kegelapan tahu tentang terang kan, ya nggak sih? Dulu kan kita nggak tahu kita dalam gelap, saking gelapnya, dan kita nggak pernah tahu tentang kegelapan karena kita adalah bagian kegelapan, dan kita nggak pernah sadar kita dalam gelap karena kita lah orang yang gelap itu dalam kegelapan. Jadi kan baru Injil masuk kebenaran, akhirnya kita mulai tahu, oh ini namanya gelap, itu namanya terang. Nah sama juga sih menurut aku sih prinsipnya sama. Kita nggak pernah tahu belief apa keyakinan kita, apa yang kita nggak penting, apa pengalaman kita, disadari mau kita nggak sadari, yang kita ingat mau nggak kita ingat, hal-hal traumatis yang akhirnya mendorong kita berperilaku, bersikap seperti ini hari ini. Kita nggak pernah tahu. Itu makanya Daud pernah bilang, selamatkanlah aku daripada apa yang tidak aku sadari. Itu kan jeritan manusia betul, gitu ya. Bahkan Paulus bilang, celakalah aku, bukan apa yang mau kulakukan yang kulakukan, apa yang tidak ingin kulakukan, itu yang kulakukan. Berarti ada something power yang mendrive saya, yang sebenarnya saya nggak tahu juga itu apa, tapi saya nggak mau dia ada, tapi saya nggak tahu itu apa, gitu loh. Jadi kita lihat di tokoh-tokoh Alkitab bahwa mereka tuh menjerit tentang sesuatu yang tidak disadari, tapi itu ngedrive. Karena itu mereka minta pertolongan Tuhan, gitu loh. Jadi tugas dari perenungan adalah untuk mulai mengidentifikasi belief, keyakinan, cara values tentang hidup, tentang diri saya, tentang orang lain, tentang dunia ini yang tidak bersesuai dengan firman Tuhan, gitu. Jadi merenung itu sebenarnya adalah mengcounter apa yang saya yakini, apa yang saya percayai, gitu. Sehingga akhirnya bagaimana saya dulu orang gelap akhirnya kena dengan Injil saya jadi merdeka. Biarlah firman Tuhan itu pelan-pelan ngulitin saya punya keyakinan, saya punya value, saya punya memori, saya punya trauma yang selalu ngotot untuk melawan maunya Tuhan kan. Itu ngotot karena mungkin pikiran saya akan bilang, bro kita udah lama jadi teman bro, dari lu lahir kita udah temen. Masa lu mau ganti sekarang ya nggak sih? Terus ego bilang kan, ego kan teman lama kita, ego tuh dari kita lahir tuh udah jadi teman. Teman kita pertama namanya ego, teman kita kedua namanya pikiran kan. Terus mereka dua kompak, ya ilah bro, yakin lo mau cara pola pikir baru, yakin lo
akhirnya di situ kan bergejolak, makanya orang perlu dimuridkan, kemudian bayi-bayi rohani perlu dijaga karena itu masa-masa pergulatan, karena si ego teman lama kita gitu ya, itu kayak ayolah bro, yakin bro, kita nih udah teman setia gitu. Lu baru tahu tentang apa yang disebut dengan firman itu tuh baru sekarang, yakin lu mau serahkan semuanya. Makanya Yesus bilang syarat ikut aku adalah sangkal diri, pikul salib, ikut aku setiap hari, karena supaya lu tahu realita baru ini. Karena kalau lu bertempur terus dengan cara pikir lama, cara pikir baru, lu akan repot. Jadi perenungan bagiku adalah bagaimana kita mengizinkan firman Allah menerangi, mengcounter, menyingkapkan, membukakan, menyinari belief-belief yang tersembunyi yang kita nggak sadar, itu adalah yang mendorong kita, mendrive kita melakukan, mencapai apapun yang kita capai hari ini. Oh, siap. Oke. dalam. Sip. Oke. Nah, gimana, Pastor Herbert? Tanggapan dulu. Aku lagi siap. Ya, menarik ya, semua yang dikatakan sama Coach Jordan ini sebenarnya udah nggak perlu ditambahkan lagi sebenarnya, karena udah komplit sebenarnya dari semua sisi ya. Udah presisi banget lah tadi disampaikan sebenarnya semua. Tapi soal perenungan ini, kalau buatku sih sebenarnya membangun kesadaran atau kita belajar untuk terus mengisi firman Tuhan dalam hati dan pikiran kita sih sebenarnya gitu ya. Jadi merenung itu kita mulai belajar membangun kesadaran akan firman Tuhan, mengisinya dalam hati kita. Apakah itu, kalau metodenya kan bisa macam-macam, ada yang menghafalkannya, ada mungkin yang menyanyikannya, ada yang memotong-motongnya, itu kan how to-nya. Tapi intinya adalah kita mulai secara sadar, secara konstan kita terus mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, supaya begitu ada apapun yang terjadi dari luar kita, itu seperti pertahanan dari dalam diri kita, itu yang akan langsung begitu kita mengalami pengalaman yang tidak enak, seperti tadi mungkin yang Coach Jordan sudah sampaikan juga tadi, mungkin kita udah lama berteman, tiba-tiba terjadi sesuatu, terjadi tantangan, terjadi sesuatu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, selalu yang muncul itu bukanlah perasaan pribadi kita, bukan referensi-referensi yang lain lagi. Tadi kita balik lagi pada referensi ya, karena ini pola pikir. Yang muncul itu cuma referensi firman Tuhan. Menurut firman Tuhan apa? Kalau kamu ini kan kasihilah musuhmu, contohnya. Itu kan pasti kalau kita cari referensi dari dunia ini, kalau bukan dari firman Tuhan, pasti nggak akan kita sulit menemukan mengasihi musuh kita, gitu kan. Begitu kita disakiti, begitu kita mungkin mengalami kita dijelek-jelekan, kita mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak enak, untuk mengampuni itu sulit. Kita pikir kalau kita mengampuni orang lain, dia kok enak banget ya hidupnya dia, begitu kan. Tapi sebenarnya begitu kita kembali lagi pada referensi kita firman Tuhan, oh ya harusnya tindakan kita adalah tetap mengampuni, tetap mengasihi, karena itu yang sudah kita lihat dari Yesus, gitu kan. Dan saya setuju tadi seperti yang Om Charles sampaikan, bahwa harusnya hari ini kan bukan hanya tugas pendeta atau pemimpin-pemimpin sebenarnya untuk menjadi gambar buat orang lain gitu ya, tapi harusnya ini menjadi tanggung jawab dan tugas buat setiap orang percaya sebenarnya, untuk kita bisa menyatakan Kristus yang sudah tidak terlihat tapi akan menjadi terlihat melalui tindakan dan kehidupan kita, karena sudah dimulai dari perubahan pola pikir kita. Saya pikir situ, dan itu terjadi kalau kita terus mengizinkan dan mengisi hati dan pikiran kita dengan referensi yang benar, yaitu pribadi Yesus dan firman Tuhan. Oke. Siap. Iya, mungkin karena itu ya, kalau saya nambahkan sedikit ya, memang kalau dari kita kembali ke awal, kita makanya perlu clear banget nih tentang prinsip kata pertobatan sendiri ya, gitu ya. Itu kan karena waktu kita bertobat pertama kali, terima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, kan itu ada ya, kita diajarkan sama-sama bahwa roh kita yang diperbaharui, gitu ya. Roh Kristus tinggal dalam hidup kita, dan waktu roh kita sudah diperbaharui, tentu udah nggak bisa diperbaharui lagi, karena yang namanya juga roh Kristus yang telah tinggal dalam kehidupan kita. Tetapi yang perlu diperbarui adalah pola pikir kita, yang terus-menerus perlu diperbarui. Sehingga dari situlah muncul kata metanoia sendiri, atau metamorfi dari kitab Roma pasal 12 tersebutkan, bahwa janganlah kamu serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Karena memang tantangan yang sering terjadi adalah bukan lagi masalah di spirit kita, gitu ya. Karena waktu roh kita sudah diperbarui, Yesus sudah tinggal dalam kehidupan kita. Tapi kenapa ada orang-orang yang
sudah diperbaharui masih macet kehidupannya, masih nggak maksimal sama apa yang dia kerjakan. Bukan karena kurang bekerjanya Tuhan dalam kehidupan kita kadang-kadang, tapi karena keterbatasan dari pola pikir kita yang kita tidak perbaharui gitu ya, atau Kak Jo suruh pakai kata renovasi gitu ya, yang kita tidak perbaharui yang akhirnya membuat ada hambatan-hambatan untuk semua gitu. Jadi jangan terburu-buru menjadikan semua masalah adalah masalah di roh kita gitu ya. Tapi lebih pahami bahwa kadang-kadang keterbatasan kita adalah justru malah di keterbatasan mindset ini atau pola berpikir ini gitu ya. Sehingga itu yang membuat orang susah lepas dari masa lalu. Maksudnya lepas itu bukannya dia hidup dulu, tapi dia sudah tinggalkan masa lalunya. Tapi ketika dia memaju ke depan, selalu ada itu kan pikiran lagi, filter lagi masa lalu yang berusaha menekan, menghalangi. Nah, kemerdekaan dalam berpikir itulah yang perlu terbangun dalam setiap orang-orang percaya, sehingga mereka nggak terbelenggu dengan filter-filter yang buruk atau filter-filter yang membuat mereka tidak berdaya, tapi mereka bisa dengan merdeka mengerjakan hidup mereka, menjalankan hidup mereka dengan sesuai dengan arahan atau kehendak yang Tuhan telah mau bangun dalam setiap kehidupan kita gitu ya. So memang itu harusnya yang akan jadi isu utama dalam pembahasan kita pada malam hari ini gitu ya. Di tengah-tengah dunia ini. Nah, sedikit deh sampai Yodan deh ya gitu ya. Jadi kan acara kita kan ini namanya kamu. Kan kasihilah musuhmu. Beberapa orang mungkin bingung ini maksudnya apa sih acara kasihilah musuhmu dan apa hubungannya, apalagi kita hari ini kita bahas soal pola pikir. Nah, sebenarnya ini adalah kejeniusan Ko Andreas Tan ya yang memberi judul gitu ya. Tapi jujur ya, Ko Andreas lagi nonton nih. Awalnya ya saya jujur ya, saya sampai 3-4 episode pertama tuh masih gak nemu kenapa dikasih nama kasihilah musuhmu. Baru nangkep ketika Ko Andreas menjelaskan lagi. Intinya sederhana, kasihilah musuhmu itu kan adalah sebuah cerita tandingan dari dunia ini, di mana ada ajaran yang mengajarkan tentang kasihilah musuhmu gitu ya. Kekristenanlah yang memberikan sebuah narasi yang berbeda. Oh, maksudnya begitu. Jadi saya baru mengerti gitu ya. Ternyata ini adalah platform yang kita coba untuk bukan cuma sekedar memberikan informasi, pemahaman, tapi kita memberikan sebuah narasi tandingan. Nah, dan kalau dalam konteks narasi tandingan ini berarti kalau kita bicara soal pola pikir, apa sih narasi tandingan apa sih yang kita mau sodorkan dalam dunia atau kondisi hari ini? Jadi berarti pertanyaannya adalah apa sih yang sedang terjadi hari ini? Dan cerita apa sih yang kita mau counter cerita yang terjadi hari ini dalam dunia, boleh kekristenan kah atau dunia bangsa kita, generasi dan semua apa sih Dan? Kira-kira Dan. Iya. Kalau kita bicara soal narasi tandingan. Yang pasti kan gini, referensi kita waktu kita kecil, lagi-lagi ke situ ya, itu kan datang dari keluarga, datang dari pendidikan, sekolah, institusi pendidikan, pergaulan, masyarakat. Tapi kita tidak boleh lupa, di atasnya semua itu sebenarnya kan ini bagian dari sistem, sebuah sistem yang lebih gede, namanya budaya. Dalam budaya ada paradigma. Di atasnya paradigma dan budaya, itulah disebut dengan janganlah kamu jadi sama dengan dunia ini. Bicara dunia di situ kan bukan bicara tentang jangan sama bajunya kayak orang yang tinggal di dunia juga, bukan itu kan. Jangan sama kegiatan pekerjaan dengan bukan, tapi cara kita memandang, cara kita melihat itu berbeda dari umumnya dari orang dunia berpikir. Turunannya adalah budaya, turunannya paradigma, turunannya adalah turun untuk mana-mana, pendidikan, media, macam-macam. Itu yang terjadi hari ini. Jadi cara untuk kita bisa, jadi kalau mau menjawab pertanyaan Abeng tadi adalah kita harus menyadari tentang struktur ini gitu, Bang. Jadi turunan-turunannya kita sadar bahwa semua upaya kita melakukan tanding narasi ini adalah bagian dari untuk kita menghadirkan pesan-pesan ilahi, pesan-pesan kerajaan. Karena dari awal dia bilang janganlah sama dengan dunia ini. Itu kan sebenarnya statement yang sangat mengajak untuk kontras kan. Kalau bahasa Paulus bilang kami menawan filsafat, cara berpikir dan membawanya kepada Kristus. Itu kan dimulai dari menawan dengan pikiran kita sendiri dan menawan itu tadi mencoba menawan. Jadi kalau dibilang narasi tandingan adalah upaya menawan cara pandang filsafat yang tidak sesuai dengan kerajaan. Di mana aja tuh bisa ada di pendidikan. Yang cara pandang yang mengatakan bahwa kamu itu berharga kalau kamu juara 1. Nah, kita lawan tuh narasi tandingan. Di mana aja lagi tuh ada di dalam sistem kemasyarakatan. Orang dipandang dari status sosialnya. Oh betul, tapi status sosial itu ada, tapi kita melawan. Orang diperlakukan
berdasarkan keberadaan sebagai manusia, kita mengasihi manusia. Ada di mana lagi tuh? Ada di sistem ekonomi. Sistem ekonomi mengatakan, ambillah sebanyak-banyaknya, simpanlah untukmu sampai selama-lamanya. Kita lawan dengan hidup berkelimpahan, berbagi. Ada di mana lagi? Oh, di politik. Untuk politik aku skip ya, Bang. Oke, geser. Abang bakso, abang siomay, abang-abang yang lain muncul. Mohon maaf ya. Gitu. Nah, itu semuanya. Tapi unit paling kecil adalah keluarga. Itu unit paling kecil. Gitu. Jadi paling nggak menangkan aja di level, mungkin di level apa tuh? Di level kompi deh. Menangkan narasi tandingan di level kompi. Kalau udah gede lagi, mainkan di level yang batalion peleton. Mainkan di politik, mainkan di olahraga. Di olahraga kan ada kan sekarang kita lihat di PON berapa kali itu terjadi insportivitas kan, Bang. Ada banyak lah tindakan tidak sportif, mukul, macam-macam, seru lah. Aku nggak usah sebutin cabang olahraga. Nah, harus ada juga di situ narasi tandingan yang mengatakan tentang prinsip sportivitas. Aku olahragawan yang mengikuti peraturan-peraturan dalam berolahraga. Gitu-gitu. Sebenarnya kita nggak perlu gagap lagi karena kita itu tadi tuh apa tuh menggarami cara berpikir dengan cara membangun narasi tandingan. Membangun narasi tandingan adalah kita mengcounter, menggiring cara berpikir yang nggak sesuai dengan nilai-nilai Kristus untuk bawa kembali kepada nilai kerajaan di semua bidang. Tapi kalaupun kita nggak mau ambil bidang, paling nggak in our own family lah ya. Di rumah kita paling nggak jadi camp di mana the way cara berpikirnya dan pola dan referensi adalah Kristus sejati. Siap. Oke. Sip. Nah, baik Bapak Ibu rekan-rekan, nanti tetap ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan tulis di chat, atau kalau mau tanya langsung nanti saya akan memberikan sebuah link di chat. Nah, jadi link ini kalau Bapak Ibu ingin bertanya, ada rekan-rekan yang mau bertanya, bisa klik. Nah, di komen ini saya udah masuk link. Teman-teman Bapak Ibu semua bisa mengklik link tersebut. Nanti saya akan invite langsung, bisa langsung berhadapan face to face gitu ya, bersama para duta kamu kita yang ada pada malam hari ini ya. Luar biasa banget setiap penjabaran dan penjelasan yang telah disampaikan baik oleh Brother Herbert, Charles, dan Yordan pada malam hari ini ya. Jadi mungkin yang baru join, saya ingatkan lagi bahwa malam hari ini kita lagi berbicara tentang pola pikir gitu ya, di mana kita sudah bahas dengan gamblang semua bagaimana pola pikir itu terbangun, prosesnya seperti apa, ada proses-proses berpikir dan semuanya itu yang sering terjadi gitu ya. Nah, sebelum lanjut ke Herbert dan Charles, gue nanya lagi ke Yordan nih ya. Dan kan gue pernah dengar ada yang namanya 7 matriks berpikir. Nah, itu apa sih? Dan kalau boleh tahu, itu kayak itu apa ya Dan ya? Malam ini ilmu semua nih malam ini ya. Kita ini daging ini daging semua malam ini harus. Oke, 7 matriks berpikir itu adalah bagaimana ketika saya berpikir sebenarnya itu ada 7 bagian yang ikut di dalamnya. Pertama adalah self. Setiap kali kita berpikir pasti kita melibatkan diri kita di situ. Gimana ya tanggapan orang ya? Orang memandang saya sebagai apa ya? Ini kalau saya nanti ini mau khotbah ya, nanti apa tanggapan orang? Pasti udah muncul self. Yang kedua adalah resources. Aduh, belum dapat nih ide khotbah, Andre Sosul kan, belum dapat nih ilham, gitulah. Atau ganti topik lah ya, jangan contohnya Pak Bapak khotbah ini kayaknya mengintimidasi kedua bapak-bapak ini ya. Oke, gantilah, misalkan saya mau pergi, jadi saya seorang dia tahu ya gitu. Ya, atau kalaupun kita sebagai macam-macam ya, kita sebagai seorang marketing gitu ya, kita keluar laku nggak ya, bisa nggak sih gua pitching nanti ya, kan berarti resources. Tapi resources sangat ditentukan oleh pertama tadi, how I see myself. Oke. Ya, makanya ada orang kayak Donald Trump kan, pede aja dia memandang diri dia adalah penguasa, dia melihat diri dia resourceful, dia nggak pernah kekurangan apa-apa, bahwa habitnya dan moralnya macam-macam itu lain cerita lah ya. Yang ketiga adalah others, bagaimana saya memandang orang lain, kayaknya ini orang lebih gede daripada saya, kayaknya ini orang lebih tajir nih, saya ini siapa lah. Wah, karena itu saya masih merasa nggak resource kan. Kemudian word di sini adalah dunia macam-macam, dunia pelayanan, dunia karir, dunia keluarga, dunia dalam artian dunia ya. Dunia ini nggak adil. Kalau kita memandang bahwa dunia ini nggak adil sama dunia adalah ladang misi kan beda banget. Atau ada orang memandang dunia adalah tempat saya bisa mendapatkan keuntungan. Jadi itu menentukan. Kemudian ada lagi waktu. Ada orang yang alon-alon asal kelakon. Gue mah nggak peduli mah. Gue mah percaya semua yang gue tabur someday gue tuai. Ada orang enggak. Ada orang yang bilang Tuhan berkat. Ada orang yang pakai ayat yang lain kan mungkin kan. Aduh apa ya? Nih lah. Saking selalu pakai alon-alon kelakon tuh nggak punya referensi ayat bagaimana agar nanam sekarang
tuai nanti sore. Saya nggak punya nih ayatnya. Mungkin teman-teman yang lain ada. Nah, kemudian ada juga meaning. Bagaimana saya mau makna. Baru yang terakhir ini paling penting sebenarnya adalah purpose. Purpose itu artinya bicara tentang sebenarnya hidup ini tentang apa sih? Sebenarnya tujuan melakukan ini semuanya apa sih? Nah, kita yang rohani gitu ya, lebih tepatnya teman-teman yang rohani di sini, untuk purpose mah kita datang bukan, kita hadir untuk memuliakan Allah. Tinggal turunannya tadi itu banyak 6, 5, 4, 3, 2, 1 tuh yang membuat orang bisa merasa kayak I am significant. Nah, itu tuh. I am significant. I have purpose in my life. I can do. Aku dapat melakukan. Aku cakap menanggung segala sesuatu dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, itu tuh kalimat orang yang dia punya 7 level itu. Dia melihat dirinya sebagai orang yang dulu sampah sekarang punya arti. Dia melihat bahwa dalam Kristus dia cakap menanggung segala sesuatu. Dia memandang orang lain. Kalau aku bagi orang Yunani seperti orang Yunani, dia mudah empati. Dia memandang dunia adalah sebagai ladang misi untuk bisa menginterpretasi kerajaan Allah. Dia punya mainan waktu juga nggak masalah. Bagiku hidup adalah keuntungan, mati adalah Kristus. Mana-mana aja bebas. Dia punya makna tentang hidup juga ya, hidup bagiku adalah mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan. Itu adalah orang yang punya 7 matriks berpikir yang referensinya total plot model Yesus. Paulus namanya. Paulus. Oke. Wow, menarik nih. Gue sih jadi tergoda nih, tapi gimana ya? Ya udah deh. Oke Dan. Apa aja dulu nggak apa-apa. Ya kita pokoknya kan mumpung nih ya, lama jarang nih soalnya ya. Oke, tapi kalau Yesus sendiri gimana menurut lo Dan? Bagaimana dia membangun pola pikirnya sendiri Dan? Ayo, kalau kita mau modeling Yesus nih misalnya nih. Oke. Nah kalau Yesus kan Yesus memandang Yesus tuh gini. Wah ini gue hati-hati banget. Ini banyak penonton. Gue banyak beberapa. Gue nggak mau dong nanti ada seri streaming minggu depan adalah klarifikasi. Gue nggak mau lah. Nah, Yesus tuh gini. Yesus itu menurut aku ya, Bek. Yesus menggunakan kacamata kasih ketika dia melihat bumi dan kita. Dia bisa pakai kacamata resource kan. Kalau resource mah, aduh berapa kali dipancing. Pertama kali habis 2 puasa juga dia dipancing 2 puasa 4 puasa 40 hari. 2 puasa itu kan kegiatan gereja gitu. Nah, udah 4 puasa 40 hari gitu ya. Dikatakan ubahlah roti ini jadi ubahlah batu jadi roti, terjunlah dari hubungan dan sebagainya. Enggak tergoda, padahal resourceful. Di kayu salib. Jadi Yesus tuh kayak ngunci semuanya tentang time, tentang word, tentang value, tentang power gitu ya. Dia kunci. Dia cuma kunci dengan satu. Kasih. Nah, ketika ada kasih, ya udah dia memandang dirinya apa? Saya adalah berkorban bagi kalian. Resources bicara apa? Resources bicara, hey, gue tinggalkan iman, lu mulai hidup kayak iman gue. Aduh, sampai kapan sih gue harus hidup sama lu? Bahwa bukan resources gue yang mau gue, gue tinggalkan dan show. Jadi dia tidak Yesus tidak showman gitu, tidak showman tentang resources. Dia tidak mengumbar urapan, tapi dia pengen lu harus ngerti cara hidup dengan resources. Namanya adalah faith, minta kepada Bapa. Yang ketiga, nanti Roh Kudus akan datang. Kemudian cara Yesus memandang relationship bukan jadi berubah kayak Yesus perlu bertobat aja. Bahwa segala sesuatu adalah tentang kasih. Orang berdosa kasih. Orang yang bandel kayak ahli Taurat juga dipandang dengan kasih. Masalah cara berbicaranya Yesus agak provokatif itu lain cerita, tapi based on kasih. Cara Yesus memandang dunia ini adalah kehilangan tanpa keselamatan. Time, Yesus mah tembus-tembus aja time-nya nggak sih? Bagi Yesus mah masa lalu, masa sekarang, masa depan, dia ketika melihat orang dia nggak ngelihat masa lalunya lagi, karena yang dia tahu adalah masa lalu, masa depan, masa sekarang tuh urusan manusia, urusan gua nggak punya 3 timeline kalau Yesus mungkin ya. Timeline Yesus cuma 1, menerima kasih Tuhan atau nggak menerima kasih Tuhan, udah. Kayaknya Yesus lain jamnya. Kalau Yesus kita kan jam 1, jam 2. Kalau Yesus nggak, jamnya adalah telah menerima kasih, belum menerima kasih, udah gitu aja. Jadi Yesus tuh nggak mengenal jam. Itu sih menurut gue. Jadi kalau Yesus tuh kalau mau dibedah cara berpikirnya mungkin kayak gitu ya. Oh, siap. Thank you Dan gitu ya. Gak berasa ya. Kali ini gak berasa loh, bener. Udah 1 jam kita bicara, ternyata luar biasa banget gitu ya. Nah, oke ya. Lebih baik kan daripada nanti kita jadi lucu, ini kan jangan diterusin lagi. Udah asik nih gitu ya. Oke, enggak. Intinya begini. Kita langsung sampai pada closing statement gitu ya. Oke. Dari Bapak Charles Sukom terlebih dahulu kira-kira gimana? Coba berikan closing statement dari pembahasan kita pada malam hari ini. Silakan Bapak Charles Sukom. Kayaknya enak tadi nih kalau Kak Yordan duluan. Salah sebutannya, kayaknya enak kalau Pastor Yordan duluan yang kasih konklusi, baru saya. Aduh, saya terakhir. Siap. Tapi ya malam hari ini saya sendiri ya belajar banyak juga mendengar hari-hari ini bahwa
yuk kita bangun pola pikir yang sehat. Nah, karena kan sepanjang kehidupan kita dari masa kecil kita bersahabat, tadi kata Coach Jordan, dengan ego, dengan pemikiran, semua nilai-nilai yang buruk yang di luar itu kita bersahabat dengan itu. Nah, kita ketemu dalam situasi yang sekarang, waktu kita mau melangkah maju, Alkitab udah katakan, kamu diciptakan lebih daripada pemenang, Roh Tuhan ada padamu, kamu berkuasa dan lain sebagainya. Tapi semua itu, ini dia yang awal tadi disebut, pertempuran di pikiran tetap terjadi, tapi orang yang dewasa tidak menganggap itu sebagai medan pertempuran. Dia akan memutuskan dengan sikap hati yang bahagia karena pengenalan akan Tuhan. Itu yang memampukan kita melangkah lebih baik ke depan. Membantu orang banyak tadi yang disampaikan Pastor Herbert dalam pengembalaan, disampaikan Pastor Jordan di dalam dunia, dalam banyak lini, entah itu di berbangsa bernegara, politik, pendidikan dan lain sebagainya. Kita muncul sebagai role model, memberikan teladan bagi orang. Tadi dikatakan Kak Abeng, saya mengatur banyak hal. Tidak, tapi kenapa keluar ke hal-hal tersebut? Karena maksudnya ini. Oh iya, kadang kan orang cuma berpikir begini, kayak kita udah sepakat bersama di sini. Kita sampaikan pesan kalau ada di mimbar, enggak itu kan. Tapi kalau yang mau ke mimbar itu nggak ada yang jemput, kalau kita tidak bisa menghargai orang, kalau kita tidak bisa kasih respect yang bagus, Filipi bilang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kasihilah musuhmu. Musuh menyakiti kita, Alkitab bilang, kasih dia makan, jaga dia, kasihi dia. Yuk kita bangun pola pikir yang baik. Kita ada di generasi ini, kasih gaung yang baik, kasih teladan yang baik, yang mendukung pembicaraan kita. Kalau kita harus ada di depan, nilai hidup kita, teladan hidup kita. Kata Pastor Jordan, nilai bisa diganti dengan yang lebih tinggi. Kita nggak bisa paksakan ubah orang, tapi dia akan berganti kalau kita kasih teladan yang baik. Itu yang saya lihat dari orang-orang luar biasa yang ada di kehidupan saya sampai ada di hari ini. Sekian dan terima kasih. Siap. Ini sih langsung doa berkat harusnya dan altar call nih. Lagi biasanya nih. Pulang dan terimalah gitu ya. Iya. Langsung kiranya. Siap. Bro Herbert, silakan Bro Herbert. Oke, thank you buat jadi duta kamu malam hari ini. Tapi yang terakhir yang ingin saya sampaikan mungkin adalah kita perlu terus berubah dalam pola pikir kita. Karena sampai saat ini semua kita perlu berubah, tidak ada yang sempurna, kita belum sempurna, kita perlu terus belajar dan untuk terus mengubah pola pikir kita perlu referensi yang benar, dan referensi yang benar itu adalah Tuhan, Yesus dan firman-Nya gitu ya. Dan saya percaya semua orang ingin mengalami semua yang baik, semua yang berkenan, semua yang sempurna, tapi kita tidak akan pernah bisa mengalami semua yang baik, yang berkenan dan yang sempurna itu tanpa mengalami perubahan pola pikir di dalam Kristus dan kebenarannya. Jadi saya pikir kita harus berubah, karena kalau kita tidak berubah kita akan ditelan oleh perubahan. Siap. Wow, siap. Oke. Coach Jordan, silakan Dan. Oke, gue ada beberapa, boleh kali Bang ya? Boleh dong. Yang pertama adalah bahwa gini, kalau referensi antara Yesus dengan nilai dunia itu gampang, kontrasnya. Sekarang itu terjadi adalah termasuk untuk kita generasi, maksudnya untuk generasi muda gitu, adalah referensi tentang bagaimana Yesus hidup melalui pemimpin-pemimpin rohani, gitu kan, Bang? Bahwa sekarang udah mulai kan ada kayak showmanship, kemudian celebrity culture. Itu tuh sebenarnya mau jadi urusan referensi antara kebenaran dengan dunia aja itu udah repot. Di internal kebenaran sendiri, atau bukan di internal kebenaran lah, di internal kekristenan sendiri udah makin banyak referensi. Dulu mah kita pilihannya cuma 2-3, lu mau ikutin aliran A, aliran B, aliran C, lu mau ikutin gaya pastor A, pastor B, pastor C. Sekarang kayaknya udah 200 gitu loh. Jadi yang mau disampaikan adalah yang sekarang diperlukan adalah yang semakin mirip dengan Kristus, pemimpin-pemimpin yang semakin meneladani Kristus, yang semakin mengenyahkan celebrity culture dari kekristenan ini, karena itu adalah parasit gitu ya, yang membuat orang, anak generasi muda jadi makin, referensi gue kayak beliau deh, no hard feeling lah ya, maksudnya kita semakin butuh Yesus yang nyata di muka bumi, yang sederhana, berkorban, ngajari orang kebenaran, dampingi orang, kasih makan, bantu, kita butuh itu supaya referensinya
makin menjadi tandingan. Yang kedua adalah bahwa semakin kita menyadari tentang beratnya pola pikir yang mau diubah, berarti ada dua kan, semakin kita perlu baca firman, yang kedua semakin kita bergantung sama Roh Kudus sebenarnya. Jadi sebenarnya pembahasan kita malam ini thank you banget untuk undangannya, tapi itu membuat kita sadar, ampun, kita butuh banget ternyata firman Tuhan. Gue nggak tahu nih apa yang ada dalam pikiran gue, karena itu gue butuh Tuhan banget, gue butuh Roh Kudus banget. Jadi bukan sebenarnya mempelajari kayak begini itu bukan membuat kita semakin mengandalkan kekuatan manusia sih, bukan, tapi itu semakin kayak ya ampun, makin gue tahu siapa gue makin sadar, makin nggak ada firman, makin ampun ini. Jadi semakin membuat kita kayak, Tuhan, aku semakin butuh kasih-Mu, firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu, karena gue makin tahu betapa dablek, betapa gelap, betapa naifnya cara berpikir gue yang terus-menerus menjauh dari kehendak-Mu. Amin. Siap. Oke. Mungkin terakhir ya, Pastor Abeng, saya dikit Boleh, silakan. Perenungan firman Tuhan ya, perenungan firman Tuhan, bukan menghafal firman Tuhan. Karena hari ini banyak orang juga senang mendengar khotbah, senang dengar cari pembicara yang bagus, tapi hidupnya juga nggak berubah juga. Karena dia cuma senang untuk mendengar, tapi dia tidak senang untuk merenungkan dan kemudian melakukannya dalam kehidupan. Jadi pola pikir kita akan berubah, paradigma kita akan berubah waktu terus-menerus kita secara sadar membangun perenungan terhadap firman Tuhan, dan bukan hanya merenung, tapi kita belajar juga untuk menghidupi firman Tuhan itu sendiri. Thank you. Siap, oke. Thank you. Pas, sesuai dengan waktunya. So, sekali lagi thank you semuanya. Thank you Pastor Herbert, thank you Charles, thank you Jordan untuk bisa join bersama-sama. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah join pada acara hari ini gitu ya. Kita akan bertemu lagi Selasa depan dalam acara Cerita Kamu yang kita akan membahas tentang behavior atau kebiasaan-kebiasaan yang kita perlu bangun dalam membangun building mental construction. So, thank you buat semuanya. Jangan keluar dulu setelah ini ya, saya closing dulu. Terima kasih. Saya Beni Pacina Sarani mengucapkan banyak terima kasih buat semua yang telah ambil bagian dalam acara ini. God bless you. Thank you semuanya, bro semua. Bye-bye.